Amen. Setiap hati pendengaran kami semua juga diurapi oleh Tuhan. Baik kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Hamba berdoa biarlah urapan kuasa Roh Kudus yang sama memenuhi kami semua, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah yang pertama di bulan Mei, dan biasanya kita awali dengan ibadah perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, sampai pada pagi hari ini saya masih konsisten untuk berbicara mengenai Yesus Kristus yang telah bangkit, yang menampakkan dirinya selama 40 hari. Dan tentunya sebuah sejarah yang sangat penting bagi perjalanan Yesus Kristus selama dia berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, pada kesempatan yang indah dan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan mengapa atau alasan-alasan apa sehingga 40 hari Yesus harus berada di bumi ini sebelum dia naik ke surga. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ada ribuan orang menyaksikan bagaimana pemulihan tubuh Tuhan. Sebab orang-orang pada masa itu memahami bahwa Yesus, dia telah mati di atas kayu salib dan dia telah dikuburkan. Tetapi setelah Yesus bangkit, terjadi perubahan total kepada murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia berkeliling, berjalan ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Salah satunya adalah dia ingin membuktikan bahwa dia atau Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati oleh kuasa. Dan bagi pemerintah penting kita berkurung di rumah untuk memutuskan tali COVID-19. Jangan sampai dia berkesinambungan dan akhirnya orang lain terjangkit. Nah, saudara-saudara, Yesus dia menampakkan dirinya dengan satu maksud, adalah membuktikan bahwa dia benar-benar telah pergi dan berada, kita tetap hidup dalam kemenangan. Amin. Saudara-saudara, kalau orang bertanya kenapa harus menggunakan 40 hari lagi, karena Yesus, saudara, dia mau mendemonstrasikan kepada para pengikut-pengikutnya bahwa dia benar-benar, dan bahkan tubuh Yesus yang dibunuh itu kemudian diturunkan dari salib, lalu dibaringkan di dalam kubur. Dan pada waktu itu terjadi, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan? Mereka mengalami keputusasaan. Saudara pernah putus asa? Pernah. Ini 40, sudah sebulan lebih ya, berkurung di rumah. Saudara, kita sudah mulai dilanda dengan rasa putus asa. Biasa bangun pagi, sudah namanya nggak ada putus asanya, saudara-saudara. Yang begini terjadi karena apa? Karena ada roh yang bekerja di dalam kita. Roh apa itu? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Karena kita perlu mendemonstrasikan, saudara, kuasa Tuhan itu. Amin, saudara. Kita perlu tunjukkan, tetapi mereka begitu takut. Bahkan banyak dari antara murid Tuhan yang ngacir. Tahu ngacir, saudara? Lari, kabur.
bersembunyi, ngumpet, orang Jakarta bilang. Mereka begitu dilanda dengan situasi yang tidak mengenakan. Mereka lari dari kenyataan. Kita anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apa? Amin, amin. Ya kalau sudah waktunya tiba, tidak berdaya lagi mau apa. Kita sudah melayani Tuhan. Kita tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kita tidak pernah melupakan Dia. Saudara, jangan cuma mau enaknya, tetapi mari kita juga belajar seperti khotbah saya waktu lalu. Paulus katakan supaya kita mengenal Kristus, bukan hanya dalam hal kematian dan kebangkitan, tetapi juga dalam hal penderitaan, persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Yesus. Dibentuk oleh firman. Dulu mungkin kita keras kepala untuk dibentuk oleh firman, tetapi sekarang kok jadi mudah karena apa? Karena Tuhan izinkan situasi seperti ini. Mau kaki gatal gak bisa, ya kan? Ada fasilitas, mau kemana? Ada duit, gak bisa belanja. Sudah lapar pengen makan di pinggir jalan, dikejar sama Satpol PP, ditangkap kalau menghalang gitu. Jadi serba gak berdaya. Ini lagu, bila saatnya nanti ku tak berdaya, setia, taat, kita sungguh-sungguh dan tidak mengecewakan Tuhan, kita akan mendapatkan warisan yang kekal. Yang namanya apa? Surga yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, tunjukkan kepada dunia, saya anak Tuhan, tidak putus asa. Amin. Saya anak Tuhan, tidak takut. Saya anak Tuhan, saya tidak akan bersembunyi demi untuk Kristus. Alkitab katakan, kita di dalam Kristus, siapa lawan kita? Kita akan menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena sebagaimana Kristus, dia telah menang atas peperangan, melawan semua antek-anteknya, segala iblis, setan, dan itu sebabnya Roh Kudus juga akan dicurahkan di akhir zaman 2 kali ganda. Karena mengantisipasi iblis, dia lebur. Hari ini dia sedang kerja keras, saudara, supaya kita terpisah daripada rancangan Allah yang indah dan mulia. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang beriman, supaya kita gagal menjadi anak-anak Allah. Itulah keinginan, itulah kehendak iblis. Tapi salah satu kehendak Bapa, dia mau kita hidup dalam yang dijanjikan. Tapi setelah dia mati, hilang pengharapan mereka. Saudara, jangan sampai hilang pengharapan. Pengharapan kita hanya satu, hanya Yesus saja. Semua yang saya sampaikan dalam tema kebangkitan Kristus, ada beberapa yang saya sudah sampaikan, yaitu mengenai yang pertama kali datang ke kuburan adalah siapa? Wanita. Dan mereka lihat kubur itu sudah tidak ada, berarti dia sudah bangkit. Sejak kebangkitan itu sampai kepada kitab 1 Korintus 15 ayat 6. Coba saudara perhatikan 1 Korintus 15 ayat 6. Saya tidak membaca. Paulus kemudian menulis bahwa sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus, 500 saudara sekaligus. Saudara-saudara, Yesus dikatakan menampakkan diri kepada siapa? Lebih dari 500 saudara.
Jadi bukan hanya kepada murid-murid, tapi terbanyak Yesus menampakkan dirinya kepada para murid Tuhan. Karena untuk selama ini kan anak-anak diserahkan kepada guru. Guru ngajar, guru bikin salah, hak asasi manusia jalan. Sekarang baru bertobat ini para orang-orang tua. Ngajar anak di rumah, saudara-saudara, anak kandung sendiri diajar, rasanya mau kumat darah tinggi tiap hari. Satu aja yang diajar, bagaimana kalau 2 atau 3? Lah guru, satu kelas yang menghadapi puluhan anak. Jadi ada bagusnya juga yang namanya COVID-19 ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salah satu makna penampakan Kristus, dia menggunakan waktu kurang lebih 40 hari. Ini masa yang sangat urgent. Makanya saya katakan tadi, sejarah yang sangat signifikan dalam perjalanan Yesus adalah 40 hari ini. Begitu penting bagi Yesus. Karena seperti saya mengungkapkan beberapa minggu lalu, Yesus ini mengantar kepada perjanjian yang lama, kepada perjanjian antara Allah dengan orang Yahudi, tetapi perjanjian antara Allah dengan kita umat-umat Tuhan dewasa ini. Itulah yang terpenting atau makna penampakan Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama merayakannya, kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus yang tadinya murid-murid Tuhan ketakutan, kekhawatiran, kecewa dan sebagainya, setelah dia bangkit, Alkitab katakan mereka berubah. Mari katakan sama-sama, berubah. Berubah. Yang tadinya sudah hilang harapan, sekalipun saksikan kepada mereka, menunjukkan tubuhnya yang tadinya hancur, sekarang mereka lihat tidak lagi seperti tubuh yang fana, tetapi sudah menjadi tubuh yang kekal. Ini ajakan untuk kita semua, saudara, bahwa di dunia kita boleh menderita, tetapi kalau tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kekekalan, disitulah kita akan mendapatkan kedamaian. Amen. Untuk selama-lamanya. Gak ada sakit lagi, saudara. Gak ada tangisan air mata lagi. Kalau kita sudah mengalami tubuh kebangkitan. Nyatakan kepada para murid-murid adalah mengingatkan mereka bahwa ada misi yang harus dikerjakan oleh murid-murid Tuhan. Yesus sudah mengajar kepada mereka selama 3 tahun. Tetapi masa yang singkat itu ternyata gak cukup. Makanya waktu dia bangkit 40 hari itu, dia gunakan seefisien mungkin. Untuk apa? Untuk mengulangi kembali pengajaran yang pernah dia sampaikan. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi saudara-saudara, penampakan Kristus dalam 40 tahun Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Yesus pun lahir di mana? Dengan cara apa? Itu sudah dinubuatkan. Dia mau mati dengan cara apa? Sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dia dikuburkan di kuburan seperti apa di antara orang-orang kaya. Dia mati di antara 2 orang berdosa. Sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus ada. Bahkan dia mati dan dikuburkan di antara orang kaya, di antara kuburan orang-orang kaya. Itu juga jangan pernah berubah. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Makanya saya berkata berkali-kali bahwa sekarang lagi
tren dengan alat yang scan di jidat. Karena ada dua tempat yang nanti akan ditaruh chip, itu di kepala, di jidat, atau di tangan. Kalau orang tak punya tangan ya taruh di jidat. Tapi rata-rata orang punya tangan. Nah sekarang ini sedang disosialisasikan scan model begitu, supaya nanti kalau benar-benar scan itu sudah ada, sudah dipakai siapa yang mau mati, kita tak boleh berubah iman percaya kita. Dunia mau terjungkir balik kayak apa, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Karena dia datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, dia mati dan bangkit mengingatkan bahwa ada misi yang harus kita kerjakan. Makanya dia datang mengajak mereka. Dia ingin supaya murid-murid Tuhan menjalankan misi pekerjaan Allah. Tetapi Tuhan bilang jangan terburu-buru. Nah, ini yang penting sekali. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, Yesus bilang bahwa dalam Lukas 3:21 supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau melakukan misi Allah, jangan pernah berjalan sendiri. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini saya lihat melayani Tuhan, pintar, kuat secara ekonomi, mampu mengumpulkan orang banyak. Tapi kalau itu pekerjaan atau kuasanya sendiri, berapa kuasa Roh Kudus? Sementara yang kita butuhkan apa, saudara? Kalau kita mengerjakan misi Allah, kita harus disertai dengan jaminan daripada Allah. Haleluya. Di mana Roh Kudus akan membekali kita. Dalam kita berkata-kata, kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Amin. Kebutuhan jemaat kita berdoa, kita tahu apa yang sedang dialami jemaat. Dan Roh Kudus akan memberikan jawaban. Roh Kudus akan memberikan makanan yang segar bagi jemaat. Dalam situasi jangan pakai maunya sendiri. Amin, saudara. Belajar manunggal dengan Tuhan. Belajar ikut kehendak Tuhan. Jangan seperti orang Jawa bilang saenak dewe. Menurut maunya kita. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan. Tujuannya apa? Dia datang untuk suruh mereka agar mereka pergi melayani, agar mereka pergi memulihkan kembali kamu asalnya, balik kepada profesi yang dulu sebagai pelayan dan sebagainya. Disitulah peran Yesus, dia bangkit dan dia mengajak mereka, dia menyuruh mereka supaya tetap melayani Tuhan, supaya memulihkan kembali, supaya membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang disampaikan Yesus, itu yang diajarkan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dia mendorong mereka. Semua hal baik di tengah-tengah untuk menyemangati yang di depan, didorong di belakang, disemangati. Itulah pemimpin. Tetapi ada satu pemimpin di belakang, dia mendorong supaya maju semua. Dan semua ini ada pada Yesus. Yesus menjadi ingarso suntulodo, tuturi handayani. Itulah. Itu sebabnya Petrus dalam Kisah 2 ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus kemudian menjalankan misi Allah. Dia pergi memberitakan tentang pertobatan.
Sebab kalau orang berubah, kalau orang bertobat, maka dia akan menerima karunia Roh Kudus. Hal mengajar. Masing-masing kita diberikan karunia oleh Tuhan. Ada orang mendapat karunia bernyanyi. Ada orang punya karunia bermain alat musik. Ada orang punya karunia saudara-saudara memberi. Dan sebagainya. Berbagai-bagai karunia Tuhan berikan kepada kita. Semua dari Tuhan. Itulah satu masa di mana Tuhan membawa kita kepada sebuah masa yang baru. Menghemat dan sebagainya di hotel kala-kala pendeta besar. Ibu-ibu yang kena templak, besok-besok bapak-bapak ditemplak sama anak kecil juga, saudara. Ini yang sama. Tidak sukar untuk dipakai Tuhan, saudara. Kata Paulus, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Saudara mau diampuni dosamu? Bertobat, beri diri dibaptis. Maka Tuhan akan memberikan kita karunia Roh Kudus. Yang membaptis dengan air itu para hamba Tuhan, tetapi ada yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu baptisan Roh Kudus. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Kita punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Dalam kitab Kolose 2:12 berkata, jadi saudara-saudara, Yesus menampakkan dirinya menggunakan waktu 40 hari lamanya sebelum dia naik ke surga untuk mengajar ulang kepada murid-murid Tuhan. Selain mengajar bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus yang mati bangkit itu sudah dinubuatkan, jadi tinggal mengukuhkan mereka, dan Yesus mulai mengajar mereka, mendorong mereka supaya mereka jangan lupa ada misi Tuhan yang harus mereka kerjakan. Yang lain, bagaimana kita harus mempraktekkan kasih di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan saudara pikir gereja dengan rumah itu wah beda jauh sekali. Kalau gereja itu suci sekali. Rumah kita biasa. Kemarin saya berdoa satu rumah dari adik jemaat kita. Saya katakan, mari jadikan rumah kita juga adalah rumah Tuhan, di mana rumah ini tempat kita saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan. Bukan berarti kalau gereja suci sekali rumah kita tidak. Akan hal-hal duniawinya. Banyak rumah kita orang Kristen tapi main judi di situ, selingkuh di situ, mabok di situ, bahkan okultisme di situ. Bagaimana bisa menjadi rumah Tuhan? Rumah Tuhan bukan hanya gereja, rumah kita juga rumah Tuhan, saudara. Tempat kita berdoa. Kalau ke gereja hari Minggu, tetapi di rumah tiap hari kita ada di rumah. Tempat kita membangun mesbah doa, tempat kita mempraktekkan kasih Allah, tempat kita saling belajar. Kita butuh kemurahan Tuhan, saudara. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak ada karunia Allah, kasih karunia Allah, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, kita tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Ditipu ya. Dia bilang orang paksa harus kerja. Sekarang orang kerja di PHK. Apakah kerja itu tujuan? Dalam keadaan seperti begini ada banyak orang yang tadinya kerja menjadi andalan dia punya gaji, tetapi dalam keadaan begini masih kerja tapi sudah dipotong gajinya. Ada yang di PHK kan dan sebagainya. Mengampuni orang aja kita tak mampu, tapi kalau kasih karunia Tuhan turun atas kita, kalau Roh Kudus itu memampukan kita bisa mengampuni orang. Jadi Kristus datang ke dalam dunia menampakkan dirinya. Selain dia mengajar tentang apa yang ditulis dalam perjanjian lama, dia juga mengajar mereka supaya juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amen. Sebagaimana doa Yesus, bukan kehendakku yang jadi,
melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kita boleh membangun cita-cita, kita boleh membentuk pengharapan, tetapi biarlah semua itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak-Mu yang jadi. Kita boleh berencana, saudara, karena kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Tapi hari-hari kita sedang belajar bagaimana Tuhan membentuk. Dia mulai membuat menjadi indah rencana-Mu. Biarkanlah Yesus mengendalikan hidup kita. Dia yang mengatur segala sesuatu. Rencana boleh saja, saudara-saudara. Oh, anak saya mau kasih sekolah ini begini dan begitu. Silakan. Saya punya target begini, silakan. Tapi semuanya biar kehendak Tuhan. Mau jangan kita katakan apa yang Tuhan tidak suruh kita katakan. Itu namanya belajar kepada kehendak Tuhan. Umur makin nambah, saudara. Ingat, umur makin nambah, rohani gak nambah-nambah, repot. Sekarang orang banyak di rumah, makan nambah terus, makin gendut. Tapi kalau rohani gak nambah, saudara-saudara, mari kita evaluasi. Apakah perlu Yesus datang menampakkan diri lagi kepada kita? Firman Tuhan ini merupakan penampakan Kristus kepada kita, kan? Mengingatkan kita. Jangan hanya pikir soal duniawi, tetapi juga pikir soal masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Jadi selain beberapa hal yang saya sudah khotbahkan sejak kebangkitan Kristus sampai hari ini, ternyata Alkitab berkata masih banyak hal-hal lain yang dibuat oleh Yesus. Salah satu saudara-saudara, Yesus, dia masih tinggal selama 40 hari. Selain pergi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dia lakukan sebuah persiapan tugas dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia gak main lepas, dia bekali mereka, kalau istilah sekarang di training. Nah itu 3-40 hari itu dia gunakan untuk training cepat. Sebab sekian tahun diajarkan mereka ternyata bukan goblok ya, tapi ternyata ada orang bilang salah paham, gagal paham, bukan salah paham ya, gagal paham. Orang kan kalau istilah yang dipermoi sekarang kalau langsung ke surga kan, ini misterius. 40 hari dia harus lembur, seolah gak cukup apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia melihat, lu kok moyo, lu kok begini kelakuannya biar. Diharapkan Yesus begini, kok jadinya begono. Makanya Yesus harus datang kepada mereka. Salah satu, Yesus mengajar ulang murid-muridnya. Dan Yesus mulai mempersiapkan mereka untuk tugas memberitakan tentang Kristus ke seluruh dunia. Dan ada banyak lagi hal-hal yang lain. Ada hal yang penting juga yang Tuhan Yesus, unsur yang penting yang Yesus ajarkan kepada murid-murid Tuhan, karena itu sangat penting dalam mereka menerapkan di dalam pelayanan mereka, yaitu Yesus mengajarkan tentang pentingnya komunitas, pentingnya mereka enggak bisa melihat bahwa yang sedang berjalan dengan mereka ini adalah Yesus yang sudah bangkit. Tapi pada waktu Yesus memecahkan roti, kemudian ada perjamuan yang Tuhan lakukan dengan 2 murid itu, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Jadi hal penting dalam pengajaran Kristus yaitu komunitas. Amen. Supaya kita jangan keluar dari komunitas sebagai anak-anak Tuhan. Amen. Murid Tuhan sekali murid tetap murid. Amen. Ibu-ibu di dapur, ibu-ibu lagi masak, bilang anak-anak, ntar dulu ya, nanti kalau udah selesai baru ambil ya, namanya juga anak-anak. Belum selesai dia udah comot. Itu menunjukkan tidak dengar-dengar sebenarnya. Semua kita pernah alami kan. Saya pernah kecil, orang tua lagi goreng, ntar aja ya kalau sudah selesai baru diambil. Kalau lagi bikin kue Natal, lagi dibikin, dia sudah pengen makan. Orang tua bilang, ambil tuh yang angus itu.
Disuruh yang angus, saudara-saudara. Bukan yang utuh, yang itu tuh, yang bakarnya gosong. Atau cuma kan. Makanya dia bilang nanti aja. Tapi bisa bertahan terus minta, saudara-saudara. Akhirnya dia kasih yang itu tuh yang sudah gosong itu ambil. Yang so angus. Itu kan dia ambil, senang juga dia sudah angus. Tapi sebenarnya yang mau diajarkan oleh Tuhan, kalau dia bilang jangan dulu kemana-mana, tetapi harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Harus taat, saudara. Melayani Tuhan, saudara-saudara, harus ada penyerahan. Saya berdoa supaya setelah kita melewati COVID-19 ini, semakin baik. Dia tidak makan daging-daging. Dia hanya makan vegetarian. Dan tidak disentuh oleh Daniel, oleh singa, saudara. Makanya kedagingan itu katanya, saudara, yaitu nanti dunia akan cari-cari kita. Jadi saudara-saudara, itulah kebangkitan terjadi pada anak-anak muda. Tidak terpengaruh dengan makanan istana yang daging-daging. Makanya waktu dia diubah ke singa gak tertarik karena dia bukan orang kedagingan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita harus berbau kehendak Tuhan. Amin. Artinya makanlah yang dikehendaki Tuhan. Saya pun harus bertobat, saudara. Ibu Daud begitu masuk, kenapa Pak kakinya? Ya biasa Bu, ini makan yang enak. Makanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita makan yang dia tengking habis, kapok gak? Pokoknya kata-kata yang datang itu lebih parah daripada Yohanes Pembaptis bilang, hai kamu keturunan ular beludak, bertobatlah dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mohon Tuhan Yesus, inilah yang saya alami. Tapi saya mau bilang apa? Belajar kehendak Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan kepada Kristus. Miliki perasaan Kristus, miliki kehendak Kristus, baru kita mau dipakai oleh Tuhan dengan heran. Makanya saudara-saudara, Tuhan ingatkan kepada kita, mari penting sekali kita ada pada sebuah komunitas. Mereka menulis bukan hanya nabi-nabi, tetapi dalam perjanjian baru muncul para rasul menulis dengan ilhaman Roh Kudus juga. Kepemimpinan baru muncul. Dan di mana pentingnya Roh Kudus itu, pentingnya perjamuan Tuhan itu. Kelemahan, tidak berdaya. Tapi kalau kita selalu mengingat kematian Kristus, tiap awal bulan kita adakan perjamuan Tuhan. Kita bersekutu dengan darah dan daging daripada Yesus Kristus. Dan kita menjadi manusia-manusia Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi orang-orang, bukan orang gampangan, tetapi kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan, yang Tuhan mau pakai dengan heran. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita hari ini. Jadi kalau orang bertanya Injil, dan masih banyak hal lain yang Tuhan lakukan pada kesempatan itu. Tapi tadi Alkitab berkata, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan.